Cita saudara-saudari kita, abang dan kakak di tempat ini yang akan melangsungkan pernikahannya. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik, mempertemukan kedua orang insan dan kemudian mempersatukannya di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua di tempat ini. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu, saya harapkan kita semuanya duduk dengan tenang, ambil posisi duduk yang kalau bisa di depan, jangan ada yang di luar. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita angkat pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai
Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Bapa, buat kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat waktu yang boleh kami pakai hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam acara pemberkatan nikah kudus kakak kami Raskita dengan abang kami Heri. Sungguhnya kekasihku sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Setelah ini nanti perkenalan keluarga mempelai wanita, siap-siap kaum ibu di tempat ini untuk mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan. Entah saja pengalang-alang kami, ras penalani kami kamdai Krina, olah sangkut-sangkut ukurnu. Nangkut kentuah kini bayakanlah pak percabun anak kami eda. Bagi PKRI nggolit acara muranan bagian agar berapa tahun beri-beri tukang si beri man anak tukang si keluarga kami berikan duka daripada agar baras tutu si mahuri man bana cibarbe cibarjem aku merana udirah merojuah ibadah si berkati. Haleluya, amin. Tambahan sipit, lalabot Diyos kata naman Tuhan di bata, ijabas baru sesenda, ibas pemberkatan adik kami Raskita, Raskeri, ilaksanakan di tempat enda dengan jile, kita pindahan Tuhan dan akan selesai nape Tuhan si masuk-masuk. Untuk dikatakan kami membantu kerina kali bubu kami si hamati kami, ras anak kedua kami kerina suku tarikan margana. Mungkin talim de salah kami, tawat di pengatakan kami membantu kerina, endola tamak sakut kurdo tangan bagi dengan kami kebeluhan kami.
Bagi peman jemaat Getken Philadelphia Simpan Kenambunan melalui akan bujur Bandu berkat dukungan dari Krina maka terjadi bagi anda maka menjilai bas berkatan adik kami anda mana kami pemindo Bandu Krina totokan adik kami anda berhanaya pem ibas jabuna si sendah anda baca katakan sehat-sehat sirang hati lah bagi ia bagi aku masa kunari melalui kata bujur. Puji Tuhan. Selesai, tidak ada lagi yang berbicara? Oke, silakan kembali duduk Bapak Ibu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pujian kaum ibu di tempat ini. Saya ajak semua kaum ibu untuk mempersembahkan pujiannya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Ayo kami ibu mari maju. Hatiku hanyalah untukmu.
Saya persilakan kaum ibu untuk kembali duduk. Haleluya. Ya, duduk pelan-pelan ya ibu-ibu. Haleluya, seluruh umat Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus kita sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Seperti pujiannya tadi berkata, aku ada hari ini bukan karena kekuatanku, tapi karena kemurahan Tuhan. Jadi kita ada adalah karena berkat kemurahan Tuhan, kebaikannya, anugerahnya bagi kita. Haleluya. Mari kita semua umat Tuhan, kita siapkan hati kita karena kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat doa pujian kita kepada Tuhan, jalanmu tak terselahi. Haleluya, haleluya. Dengan sikap yang baik kita membuka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kita angkat sekali lagi lagu pujian kita, jalan kita bersama. Haleluya, di akhir pujian sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Rasakan
menyertai perjalanan hidup kami dari hari ke hari hingga hari ini. Tuhan telah berikan kepada kami nafas hidup. Tuhan telah berikan kepada kami kesehatan. Bahkan juga Tuhan, secara khusus kami boleh bertemu dalam pertemuan ibadah kami pada kesempatan ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di tempat ini pada saat ini ada saudara-saudari kami, ada famili-famili kami yang datang dari jauh dari dekat untuk menyaksikan sesuatu pernikahan kudus yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh karena ada sepasang insan mempelai pria dan mempelai wanita, yaitu saudara kami Heriawan dan saudari kami Raskita Bertarigan, untuk mau membangun rumah tangga yang baru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan sesuatu hal yang besar pada saat ini, yaitu untuk mencurahkan berkat-Mu khususnya bagi keluarga yang akan dibentuk pada hari ini. Bahkan juga tentunya buat saudara dan saudari kami semuanya yang hadir pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman hidup bagi kami. Karena kami tahu pedoman yang pasti dan yang tidak pernah salah adalah daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati firman-Mu sehingga kami dapat mengerti, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Pulang nanti dari tempat ini, kami semua merasakan sukacita, mengalami kebangunan rohani yang sampai menjadi sembuh, yang dapat dikuatkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Menjua-jua kita kerina. Haleluya. Iya. Jadi jangan ragu-ragu bilang haleluya saudara, karena itu adalah sapaan setiap anak-anak Tuhan sebenarnya. Itu adalah bahasa orang Kristen ya, sebagai tanda puji Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup ini ya, Tuhan berikan kepada kita nafas, Tuhan berikan kepada kita tenaga, semua supaya kita hidup untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Amin. Baik saudara yang kekasih ya, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan ya, dengan bahasa Indonesia, karena ada yang memang tidak mengerti, mungkin belum mengerti sekali tentang bahasa Karo ya. Mabagai Drobsna, setuju? Iya. Jadi Bapak Ibu turang senang si hadir di kesempatan enda ingat di tempat pertemuan ibadah kita ini ya. Kita ada untuk menyaksikan ya sepasang mempelai, yaitu anak kita yang mengambil keputusan untuk mau membangun rumah tangga yang baru. Jadi sekaligus untuk kita juga mendukung di dalam doa supaya rumah tangga yang baru ini nanti ya bisa menjadi rumah tangga yang kokoh ya, rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang teguh, tidak mudah goyah. Kita tahu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa membangun rumah tangga itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Karena kita tahu bahwa banyak rumah tangga yang mudah goyah, ya, yang mudah goyah, luntur. Tetapi pada saat ini kita ingin supaya saudara kita Herimawan ya, dengan saudari kita Raskita Bertarigan ya, yang akan melangsungkan pernikahan kudus dan akan ya diadakan pemberkatan pernikahan pada saat ini nanti, benar-benar menjadi keluarga yang cocok, pas, tepat ya. Dan setelah melanjutkan nanti ya proses kekeluargaannya tetap kokoh. Untuk menjadi keluarga yang kokoh itu, menjadi keluarga yang teguh itu tidak diukur dari segala materi ya. Tidak diukur dari segala popularitas, tidak datang oleh sebab harta. Bahkan mungkin ketika mengadakan pesta pernikahan tidak diukur oleh karena banyaknya yang hadir, tetapi diukur daripada kesehatiannya sendiri.
caranya menjalani hidup dalam rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu kunci keluarga yang kokoh itu yang pertama harus disiapkan yaitu fondasi. Karena sama seperti kita membangun rumah, ya, yang membuat rumah itu kokoh, kuat adalah fondasi. Ya. Fondasi, jangan dibangun sembarangan, jangan asal jadi. Banyak rumah tangga yang mudah roboh karena dibangun asal jadi. Tidak dibuat fondasi yang kuat. Nah, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Kristen, apa yang merupakan fondasi yang kuat itu, yaitu pengenalan akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7, 24 sampai 27. Matius pasal 7 mulai ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah satu perumpamaan di mana ada dua rumah yang dibangun. Satu dibangun di atas dasar pasir, satu dibangun di atas dasar batu. Nah, sama-sama dilanda banjir, sama-sama diterpa angin, topan, tetapi yang dibangun di atas pasir, walaupun kita tidak diberikan petunjuk yang pasti sudah kita bisa bayangkan, karena memang namanya dibangun di atas pasir, mudah tergerus oleh air, sehingga hanyutlah rumah itu, rubuh dan hebatlah kerusakan. Karena memang dibangun di atas pasir. Inilah yang saya katakan tadi, asal jadi. Orang menikah, kita menikah. Orang Facebookan, jumpa di Facebook, jadi. Temu saya di sini. Tidak seperti itu pernikahan anak-anak Tuhan sebenarnya. Amin. Nah, walaupun demikian saudara yang kasih, yang penting kita harus mengenal firman Tuhan. Supaya keluarga kita itu, rumah tangga kita itu kuat dan kokoh. Kuat dan kokoh. Tidak mudah digoyahkan oleh banjir dunia ini. Saya tahu saudara yang kasih, saya bisa sampaikan kepada saudara bahwa mudah sekali rubuh keluarga. Apalagi saudara yang seiring perjalanan waktu dalam berkeluarga itu, mungkin kalau pertama-tama saudara berjumpa, kaulah bunga, akulah tangkainya. Kan begitu ya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Semua percakapan, pembicaraan yang manis-manis, yang enak-enak, semua berbau bujuk rayu. Kalau dikatakan zaman sekarang gombal, ya. Nah, itu proses pertama pertemuan, masa-masa pacaran. Tetapi setelah proses waktu perjalanan dalam pernikahan itu, lambat laun mulai terlihat kekurangan masing-masing. Ya, mulai terlihat. Karena setiap kita ini, saudara, datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin
pemboros latar belakangnya, tidak suka diatur, bahkan lasak, keluyuran di mana-mana, tidak fokus untuk mengurusi, mempertanggungjawabkan keluarganya. Ini juga sudah mulai terlihat dalam proses perjalanan dalam berumah tangga. Nah, ketika mulai terlihat seperti ini, ya, lambat laun mulai runtuh. Bisa saja masuk pihak ketiga. Disinilah kebanyakan runtuhnya, robohnya rumah tangga. Tetapi yang diharapkan kepada keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan, ya, harus tetap kokoh dalam situasi apapun. Susah senang ini nanti yang akan kita sampaikan kepada mereka dalam perjanjian nikah mereka. Susah senang, sehidup semati, sehati sepikir, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ada banyak uang, tidak ada banyak uang, ya, bisa diberkati Tuhan sampai melimpah. Jangan lupa janji pernikahan. Ada kadang saudara, ya, karena diberkati juga sudah mulai ada mobil, sudah mulai ada rumah mewah, sudah mulai popularitas menanjak, bisa saja lupa pasangan. Bisa kan saudaraku? Bisa. Nah, tidak betah di rumah. Kalau tadinya baru-baru membangun rumah tangga, ya, daun ubi pun dimasak istri, bisa saja enak semuanya. Setelah sudah mulai hidup, diberkati oleh Tuhan, tambah rezeki, pendapatan, mulai lupa. Istri pun seperti itu juga. Ya. Sibuk belanja ke sana kemari, tidak lupa tanggung jawab mengurusi anak dan suami. Nah ini. Jadi bisa karena berkat, bisa karena kemewahan, bisa karena popularitas menanjak, bisa lupa janji nikah. Haleluya. Ngerti saudara? Ngerti kamu saudaraku? Iya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, jadilah kita sebagai rumah yang kuat. Dan rumah yang kuat itu dan tidak mudah digoyahkan oleh banjir apapun, oleh topan apapun, yaitu harus kita mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, sehingga timbul rasa takut kita kepada Tuhan, sehingga kita ingat kata-kata puji rayu kita ketika kita baru bertemu. Tahu kalau orang yang baru pacaran, ya, kakinya terantuk ketika mereka berjalan berdua, ya. Nah, pasangannya, kenapa deh? Sakit ya? Kan gitu ya. Nah, sakit ya? Mana yang sakit? Apakah perlu Hansaplast atau minyak pengalut? Kan begitu. Itu. Tapi kalau sudah mulai lama-lama, itu maka pakai mata. Nah, pakai pasangannya terantuk. Itu maka pakai mata. Maka Tuhan memberikan mata supaya melihat jalan, supaya jangan terantuk. Nah, mulai ada kata-kata yang agak sedikit-sedikit nada-nadanya keras, menyinggung, tidak ada lagi lembutnya. Inilah proses-proses di dalam berumah. Tetapi yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan dari awal hingga sampai maut memisahkan, tetap seia, sekata, sehati, sepikir, sehidup, semati. Amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Iya, memang itu. Jadi, kolah adik-adikku, anak-anak kami, ya, Herimawan, dan ras kita tarikan. Mulailah. Ya, nanti setelah pulang dari tempat ini sudah siap diberi, adakan doa pemberkatan. Kamu sekarang sudah menjadi suami istri yang sah dan bangunlah hidupmu dengan baik. Amin. Nah sekarang kenapa di sebelah kanan Heri siras kita? Karena belum menjadi tulang rusuk. Nanti setelah ditopang tangan kanannya, maka siras kita pindah ke sebelah kirinya. Karena dia adalah yang rusuk di kiri. Begitu pengajaran firman Tuhan. Sekarang belum.
masih berikan dulu pengajar nasihat. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini yang pertama. Pondasi dulu. Pengenalan akan Tuhan dulu. Takut akan Tuhan dulu. Dengar-dengaran firman Tuhan dulu. Ini yang pertama. Siapkan dalam kehidupan saudara. Supaya rumah tangga saudara nanti kuat dan kokoh. Tidak tergoyahkan. Yang kedua. Ya, miliki pedoman yang pasti. Dalam kita menjalani hidup ini harus ada pedoman. Kita tidak tahu jalan kita terang atau gelap. Tetapi bagaimanapun juga ada jalan yang terang, yang ketika kita berjalan dalam terang, ketika kita berjalan dalam gelap, yang penting ya kita selalu ada pedoman yang akan kita jalani. Yang akan kita jalani, yang akan kita lewati. Jangan asal kita jalani. Jangan ikut-ikutan jalan orang. Tentukan jalan sendiri. Kita ini bagaikan yang orang yang sedang berlayar di lautan luas. Di lautan luas itu saudara tahu, sepanjang mata memandang, kita tidak bisa nampak mau kemana arah yang akan kita tuju. Karena yang dipenuhi dengan lautan yang luas, namanya samudra luas. Tetapi harus ada kompas. Dan ketika kita memiliki kompas itu fokus yang menuntun kita sampai ke tempat tujuan kita. Tentukan tujuan hidupmu. Kita harus tentukan tujuan hidup kita. Jangan kita ikut-ikutan tujuan hidup orang lain. Kita masing-masing berbeda-beda. Walaupun kita hidup di bawah langit yang sama, kita hidup di bumi yang sama, tetapi tujuan hidup berbeda-beda. Tetapi kita harus menentukan arah yang mana yang akan kita tuju. Mau bahagia kah? Atau mau biasa-biasa saja kah seperti yang lain? Kalau mau bahagia, kuncinya ini. Mazmur pasal 1 ayat 1. Tolong dibaca. Mazmur 1 ayat 1. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya jangan ikut-ikutan. Kalau kita tahu saudara, ya, tidak memberi faedah, tidak memberi untung kepada kita, apalagi kepada keluarga kita, ngapain kita ikut-ikutan nasihat orang fasik? Bukan semua nasihat itu saudaraku yang jujur mau memberikan kepada kita arah yang tepat dalam perjalanan hidup ini. Ada juga nasihat-nasihat yang hanya membuat kita tersita waktu, hanya membuat kita sibuk untuk memikirkan kata-kata mereka. Tetapi nasihat yang baik itu saudara adalah firman Tuhan. Selalu saya katakan firman Tuhan. Saudara yang kasih, kadang-kadang suara yang ada di sekeliling kiri kanan kita yang membingungkan. Ada satu bapak dan satu anak mempunyai seorang ekor kuda. Bapak dan anak mempunyai seekor kuda. Kudanya masih muda. Lalu mereka saudara ya berjalan di satu kampung. Nah, ketika mereka berjalan di satu kampung, ya, banyak orang-orang yang melihat mereka melewati kampung itu. Lalu orang-orang kampung berkata, "Ih, orang ini aneh. Ada kuda, kok nggak ditunggangi?" Iya kan? Mereka mendengar kata-kata itu. Ya. Lalu bapak dan anak, ayo nak, ditunggangilah kuda ini. Kita naik ke atas kuda ini. Tahukah saudara, setelah mereka lewat di satu kampung lagi, orang ini sampai hati menyiksa hewan. Hewan ini masih muda, dua-duanya dia di atas. Mereka dengar perkataan itu. Lalu si bapak berkata kepada anaknya, "Anakku, kalau gitu aku yang turun, kamu di atas, biar aku yang menuntun ini si kuda." Ini kata si bapak. Nah, lewat lagi mereka di satu kampung, banyak orang yang melihat mereka. Lalu ada lagi perkataan lain, anak ini tidak tahu menghormati orang tua. Lihat orang tuanya itu, bapaknya itu udah keringatan, ya, menari-nari kuda, dia enak-enak santai di atas.
Waduh. Dia mendengar itu, dia katakan kepada anaknya, "Anakku, kalau begitu kau turun, aku di atas." Dan bapaknya betul menunggang kuda itu. Anaknya jalan. Lewat lagi satu kampung, saudara. Ada lagi perkataan-perkataan lagi. Bapak ini, aduh, nggak kasihan sama anaknya. Lihat anaknya itu udah keringatan. Inilah bapak yang nggak tahu diri. Karena gitu ya, ada-ada saja. Setelah lewat satu kampung lagi, singkat cerita, saudara, ya, mereka ambil satu kesepakatan. Udah anakku, ayo kita pikul aja ini kuda. Lalu mereka ambil tali, mereka ikat kuda, mereka pikul berdua. Wah, lebih parah lagi perkataan orang. Mau mahado kalau kayak. Kalain na mo. Ngobenay kal kita. Ini masih terus. Kata orang banyak. Saudara yang kekasih, saya katakan sebagai kesimpulannya, itulah perkataan yang datang dari sekeliling. Tidak ada yang pasti, semua membingungkan. Salah kalau kita di atas. Mereka katakan, abang nggak dia di atas. Karena ini, karena itu. Kalau kita di bawah, mereka berkata, abang nggak di bawah. Pemalas deh. Padahal dia berusaha berjuang ini ya. Nah, begitulah kehidupan. Sehingga kita menjadi bingung. Dan tidak konsentrasi lagi untuk membangun hidup. Maka saya katakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut Mazmur pasal 1 ayat 1, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat 3, maka hidupnya akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuahnya berhasil. Sama seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Kalau musimnya berbuah, dia berbuah, tidak kekurangan cat. Dia tidak mudah kering. Begitulah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dan bukan mengikuti nasihat-nasihat orang yang datang dari kiri kanan. Haleluya. Ngerti saudara? Yang ngerti katakan amin. Amin. Iya. Jadi fokus, bangunlah hidup ya anakku, ya, anak-anak kami. Satu hatilah kalian. Apapun yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, ya, kalian kerjakan dengan sehati. Walau pelan, tapi yang penting pasti. Tidak boleh selalu terburu-buru untuk mau menjangkau ya, harta apapun. Tetapi biarlah kita pelan-pelan. Yang penting kamu hidup bahagia. Doa kami juga sebagai jemaat, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, supaya nanti kamu nantinya bisa mengalami kebahagiaan, rumah tangga kamu kokoh. Ya, katakan amin. Iya. Yang ketiga, sebagai yang terakhir, Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Ya. Memperoleh hikmah sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Cari harta tidak salah, bekerjalah dengan rajin, ya, milikilah emas dan perak, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Milikilah hikmat dan pengertian. Ini adalah sebagai kunci di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak memiliki hikmat dan pengertian, walaupun ada bertumpuk-tumpuk harta, harta itu tidak bisa membahagiakan dirinya. Emas, perak, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak.
dalam rumah tangga harus ada saling pengertian. Kalau sudah tahu teman kita, pasangan kita ada dalam keadaan capek, apalagi kami laki-laki ini, lebih suka kami dimanja sebenarnya. Apa begitu ya bapak-bapak? Nah, jangan keras-keras bicara, maka ya tenaga kami pun kami peras untuk bekerja. Ya gitu. Nah, kalau ibu-ibu ya, dia suka karena dia dominan perasaan, diperhatikan. Jangan biarkan dia sendiri. Mungkin kita sebagai bapak-bapak melihat ibu-ibu ini kadang-kadang sepele kerjanya. Karena kita mungkin keluar ya cari uang, yang melangsir sawit, apa pekerjaan kita. Kita pikir pekerjaan kita yang berat, pekerjaannya di rumah aja. Tapi saudara harus pikirkan, dia tidak pernah berhenti. Mulai daripada masak, sampai daripada menyuci piring, sampai memikirkan sayur, sampai dia memikirkan apalagi sudah ada momongan, memikirkan menyuci semua apa segalanya. Harus kita sebagai suami pengertian. Adat budaya ketimuran kita ini yang salah kadang-kadang. Kalau suami melakukan itu, nggak ada harga dirinya, masa hidup di bawah bendera. Bukan seperti itu. Suami itu karena dia pengertian kepada istrinya. Udah sampai istriku ini. Nah, begitu juga istri sebaliknya. Kalau suami memang dia tidak suka ya sayur jambe, jangan jambe terus. Itu nanti maka dia terus cari lontong kemana-mana. Ya, karena jambe aja udah dia katakan sekali dua kali, aku nggak suka jambe. Ya udahlah, ubahlah, pikirkanlah bagaimana supaya mantap. Amin. Ini yang disebut ada hikmah dan pengertian. Kalau sudah ada ini, niscaya yakinlah keluarga kamu akan akur. Keluarga akan akur. Kokoh dan kuat. Maju terus dalam Tuhan. Jangan dengar suara dari belakang, dari kiri dan kanan, supaya diberkati. Setuju? Iya. Miliki hikmah dan pengertian. Jangan buru-buru berkata-kata, pikirkan dulu. Ya. Sebelum berkata-kata, banyak berkata-kata itu dikatakan seperti tong yang nyaring, bunyinya kosong, nyaring. Tapi banyak orang bekerja, banyak orang sedikit berkata-kata, tetapi banyak bekerja. Oh, Heri, Ibu bertarigan. Saya senang sekali dengan bertarigan ini. Ya, kenapa? Mereka sepertinya kalau kita lihat kejam. Ya, merambik kalau orang Karo bilang. Iya. Kita lihat nanti. Tetapi tahu tidak banyak bicara, tetapi mereka banyak bekerja. Kita kadang-kadang yang bersuami kan bertarikan, saya lihat enak hidupnya. Senang ngopi, boras-boras, sementara istri ke ladang. Kita nanti melirik dan melihat di ladang, sudah lebarlah batang cabai itu di korek. Itu ini pengalamanku. Maka hargai ya. Memang setiap masing-masing ada khasnya masing-masing. Ada yang nggak suka merayu seperti ini, seperti bertarigan, tetapi merayu. Tetapi energi kita habis. Ya, dia memang bersolek oke lah. Ya. Bang, capek bangnya. Kan begitu. Senang memang kita, apalagi kita sebagai laki-laki kan. Nah, tetapi saudara pekerjaan kita juga harus tanggung jawab. Jadi ini yang saya katakan, harus saling pengertian, milikilah hikmah dan pengertian di dalam rumah tangga. Ketika yang satu capek, mengertilah, mengerti. Ketika dia sudah mulai ya capek berpikir, ya stres menghadapi segalanya, hiburlah. Kuatkan, tenangkan hatinya. Dalam ketenangan kita, disitulah terjadi mujizat. Jangan ambil sesuatu jalan yang salah ketika kita sedang mengalami sesuatu kerumitan dalam hidup.
berpikir dulu tenang. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan, arahkan kami, tunjukkan kepada kami jalan apa yang harus kami lalui, yang harus kami tempuh dalam menghadapi segala masalah dan persoalan hidup ini. Berdoa selalu. Kami dukung dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan, sampai sekian dulu renungan firman Tuhan pada kita di kesempatan ini. Semoga ya, berguna untuk keluarga yang baru ya, dibangun dan dibentuk ini. Dan tentunya juga enggak buat kita semuanya. Kita akan pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Kau yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan
Kristus mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekarang kedua mempelai perlu menyatakan janji di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sekarang bertanya kepada kamu. Pertama, Saudara Herimawan, apakah saudara mau menerima Raskita Berutarigan sebagai istri yang sah? Dan apakah saudara mau mengasihi, menghibur, mengindahkan, dan memeliharanya hingga menjadi suami yang setia kepadanya selama saudara sudah tua hidup? Kalau memang demikian, berjanjilah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat dengan berkata, saya berjanji. Saya berjanji. Iya, sudah dengar Bapak Ibu? Baik. Sekarang saudari Raskita Berutarigan, apakah saudari mau menerima Herimawan sebagai suami yang sah dan hidup bersama menurut ketetapan Allah dalam hubungan nikah yang kudus ini? Apakah saudara mau mengasihi, menghormati, dan memeliharanya baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan meninggalkan semua lainnya, serta menjadi istri yang setia selama saudara berdua hidup? Kalau memang demikian, berjanjilah di hadapan Tuhan dan jemaat dengan berkata, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Iya, sudah dengar ya Bapak Ibu? Baik, ini janji kedua mempelai pada hari ini. Baik, sekarang kamu berjabat tangan, yaitu saudara Herimawan dan saudari Raskita Berutarigan menyatakan dengan berpegangan tangan, maka saya menyatakan bahwa mereka sekarang telah menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Katakan amin. Amin. Baik, sekarang kita akan berdoa. Keluar masuk dituntun dan disertai oleh kasih dan anugerah Tuhan. Hamba meletakkan tangan atas mereka yang Bapa yang Allah. Dalam mereka hidup sedia sekata, sehati sepi, saling mengasihi, saling peduli. Dalam mereka Tuhan tetap kuat dan penuh sukacita dalam menjalani hidup mereka sebagai sepasang suami dan istri. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka, berkati hidup mereka. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya. Menjadi suami istri. Bagus, mari. Tepuk tangan. Melala bujur katakan kami memandu kina tujuan kalian ibu kami bagi kira sukut ijabah suara sesendang memberikan duka taman adik kami lah jadi pedoman bagi bas jabungan. Dalam pagi Tuhan si masing-masing pagi berikan kita panjang umur, murah rezeki. Menghari sewaktu kita mangkam anak beru kami sebenarnya waktu kami mereka kata mang ucapan selamat. Pertama lebih bujur sedang Tuhan ibadah karena berinya kesehatan dan tujuan bas pasu-pasu permin kami dah. Engkam kelibubu kami, tak kurang gogi akan kamu perbahanin kami membantu dalam mendekai kerina, ya minta maaf kami. Dalam bukarsun kami memang kami lah katakanlah pengangka. Ya khusus mengkam anak kami rah permen kami. Ganda permen. Kain ini pendeta entah.
ninandai lebih kalak kuda nina. Kai pis dalan kendo jadi pandangan kalak. Lolit kalak si belum. Maka di Baperja Bunda ikutilah kata pendeta, repalaskan ubatulah bagi pendasi rumah nina. Bila teguh kerja Bunda ikuti kita berjalan cara kaya peninggalak. Pula-pula begitu kak ini kita lo ngasuh kan sama huli. Kamlas kan kelengan kam. Dilah kurpi saja insa. Lala kan tak menujur banu. Bila bikin ucap baik. Ucap betul kami sini baik. Berpulungan seberang ukur, wujud katakan manduhan. Kita tidak kejap dia sastra kelengena, baca kita pulung, baca tengah gereja enda, gunandungi pemasun-masun anak kelengena. Kami berulah sedikit bantu kam, kali bubu kami, bagi sekatakan lagi kami dai, entah jaga perubahan kami, eda tengah sekurang akak dupasna, eda pemudomak kami bantu. Tapi kau katakan lagi kami lai katakan labo yang ke kami bagi iya dah. Makanya kami sehat kami jangan lebih ulah naik makin ya dah. Man pengurun kami kerina berundu. Jangan man bantu peng permen kami, ras kita, ras anak kami. Selamat kami bas menempuh hidup runakku. Bahanlah pagi pada seperti bundu kata di bata. Bagi situ tulis bas pustaka si badia. Singgoi persarakan di bata labati isirangkan manusia. Maka eban jadi palas perjabundu, gelah perjabundu, panjang langgang suku anak kempu, serasi sekula, danah sehat ke nasi rezeki di bata, danah mupus anak jelaka di beru. Emning kami bibindu kerina anakku, bujur. Gomdo kan kerina ngerana. Bagi kita mundur. Bapak Ibu yang mau berbicara ke depan, menyampaikan nasihat? Ada kira-kira? Sudah habis? Oke, baik, kita lanjutkan sekarang. Kita akan mendengarkan kedua mempelai ini bernyanyi, mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kami undang kedua mempelai yang mempersembahkan pujiannya. Ya
hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lepasnya berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku, rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Masih ada satu lagi lagunya ya Kak ya. Yang masih mau nyalam-nyalam boleh ya, sambil mereka menyanyi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Masih mau lanjut? Sudah, oke. Kami persilahkan kedua pemain untuk menari dulu. Haleluya, Bapak Ibu. Kita telah mendengarkan nyanyian pujian dari kedua pengantin di tempat ini. Sungguh biarlah senantiasa firman Tuhan yang menuntun kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekarang kita masuk dalam acara ucapan selamat dari jemaat kepada kedua pengantin termasuk pemberian kado. Nanti setelah acara ini kita siap-siap untuk makan siang. Cateringnya sudah oke ya? Oke. Jadi setelah pemberian kado dari jemaat, ucapan dari jemaat selamat menempuh hidup baru kita akan lanjut ke acara makan siang. Nanti setelah ini jika ada Bapak Ibu yang masih mau bernyanyi ataupun memberikan kata nasihat, kami persilahkan setelah makan siang. Ayo jemaat di tempat ini, mari saya undang ke depan. Indah bagiku Tak terbatas oleh pikiranku, firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ini kami jemaat dari Gempit Simpang Tinambunan ini, saudara. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Raskita dan Bang Heri. Semoga dengan seizin Tuhan keluarga kalian langgeng sampai hari tua, sehingga maut memisahkan kalian berdua. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menjadi dasar, fondasi, seperti Bapak Gembala kita tadi katakan di tengah-tengah keluarga kalian berdua. Tetap terus rajin beribadah Bang Heri. Jangan nanti hanya sampai hari ini saja, tapi minggu-minggu ke depan tetap terus rajin beribadah. Jangan meleng-meleng ya Bang Heri. Haleluya. Apakah kita sinambahi Isa? Haleluya. Kami dari kaum ibu dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Raskita dan Bang Heri. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. Biarlah keluarga ini semakin diberkati, hidup bahagia, damai sejahtera. Dan buat Bang Heri, selamat bergabung di kaum Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom semua. Haleluya, kami mengucapkan selamat datang untuk Bang Heri. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami kaum Bapa di tempat ini ya. Kita sama-sama berjuang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kepala rumah tangga yang penuh dengan hikmat, menyayangi keluarga, memiliki tanggung jawab untuk Tuhan, bukan hanya keluarganya tapi untuk Tuhan juga ya. Dan bahkan keluarga kita semua ada tanggung jawab bagi kita ya. Saya percaya biarlah keluarga yang dibangun hari ini, keluarga yang telah dibangun di atas fondasi bersama dengan Tuhan, akan Tuhan berkati sampai maut memisahkan. Haleluya. Selamat sekali lagi buat abang dan kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari kami jemaat di tempat ini dengan dasar sukacita ya, bukan karena terpaksa atau karena apa. Jangan juga dilihat dari besar atau kecilnya, tapi kami percaya biar pemberian ini juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan karena dasar sukacita daripada kami. Haleluya. Boleh diserahkan ya, itu mewakili dari kaum ibu ya, diserahkan kepada keluarga. Untuk abang dan kakak boleh berdiri. Oke. Ya, kaum ibu yang mewakili diserahkan.
Aku menyerahkannya. Ya. Tuhan yang berkati. Ya, terima kasih. Ya, boleh diletakkan di bawah ya kadonya. Hamba Tuhan juga Bapak Gembala ingin memberikan bingkisan. Ya, silahkan diterima. Tuhan berkati. Ya. Ya. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan ucapan selamat? Nggak ada ya? Oke, sekian dari kami jemaat di tempat ini. Kiranya semua kita bersuka cita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Kita sambil menunggu pihak catering yang mempersiapkan makanan, ya kita bernyanyi. Nanti doa makan ya sudah bisa ya. Ya, doa makan dipimpin oleh Kak Dahlia. Haleluya, saudaraku, mari kita tutup kepala kita, tunduk mata kita mau berdoa bagi Tuhan, tanda kita bersuka cita pada hari ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas napas hidup yang kau berikan, sehingga pada hari ini Bapa kami sungguh bersuka cita lewat pernikahan, pemberkatan saudara kami Rizkita dan Heri Mawan saudara. Tuhan Yesus yang memberkati pernikahan kudus ini, kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan, di mana Bapa telah tersedia makanan dan minuman sebelum kami cicipi, tolong kusucikan, kuduskan untuk menjadi kesehatan, kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Engkau berkati juga keluarga yang menyediakannya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat kali ganda lewat setiap pekerjaan usaha ladang ternak kami Tuhan. Begitu juga dengan tamu undangan Tuhan. Engkau tambahkan urapan-Mu lagi bagi kami semua Tuhan. Tetapi biarlah jadi seperti yang Kau ingini di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau juga berkati juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada hari ini, khususnya hamba-Mu Tuhan yang menebarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami bisa mengerti Tuhan, dan kami bisa lakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Engkau tambahkan urapan-Mu bagi Bapak Gembala sidang kami, pakai lebih luar biasa lagi, sehingga lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini nama-Mu semakin dipermuliakan, semakin banyak jiwa-jiwa datang beribadah, jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu amin dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai juga MC singer, penmusik kolektor, tambah semuanya Tuhan, urapi lebih luar biasa lagi, karena kami percaya Tuhan firman-Mu itu iya dan amin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mencicipi makanan ini. Haleluya, amin. Amin. Aku
di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.